Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Suara Laras sudah tidak bisa didengar. Seketika dia menjadi bisu. Tangisannya hanya berupa erangan halus. Sontak saja itu membuat si nenek tua di hadapannya kini tertawa melengking. Entah sejak kapan, kini nenek tua itu nampak seperti tengah menggendong sesuatu dalam pelukannya. Laras menyipitkan kedua matanya. Dia berusaha menelisik apa yang nenek itu timang-timang sedari tadi. Bayi, batin Laras. Ya, nenek tua itu tengah menggendong seorang bayi kecil dan merah berlumur darah. Bayi itu amat kecil, persis seperti bayi lahir prematur. Ari-arinya pun masih menempel pada pusar si bayi yang terlihat sudah tak bernyawa itu. Ini anakmu sudah lahir. Dia lelaki. Kamu mau lihat tidak? Lihat saja ya, jangan digendong. Karena kini dia sudah jadi milikku. Ucap nenek tua tersebut di akhir sebuah lengkingan mengerikan. Laras menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia amat tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh nenek tua itu. Namun saat dia meraba perutnya, memang sudah tidak ada apapun di sana. Perut Laras terasa lembek dan normal, tidak seperti saat dia hamil. Kenapa, Neng? Tidak percaya? Ini lihat, dia mirip sekali denganmu. Ucap si nenek tua sembari menunjukkan wajah bayi merah itu. Air mata sudah tak dapat Laras bendung lagi. Namun suaranya sama sekali tidak keluar. Meskipun dia berusaha menjerit sekuat tenaga. Sudah, jangan buang tenagamu. Aku sudah membantumu melahirkan. Laras semakin ketakutan. Dia sudah tidak memiliki tenaga untuk menyeret tubuhnya keluar dari dalam kamar. Kini dia hanya bisa menangis ketakutan melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Kamu ingin tahu siapa aku? Jika aku bilang, aku adalah Aminah, bagaimana? Laras menggeleng-gelengkan kepala. Dia tidak percaya dengan apa yang nenek tua itu katakan. Hingga akhirnya pandangannya menjadi gelap. Sebab mungkin Laras telah kehilangan banyak darah. Dia pingsan. Nenek tua di hadapannya hanya tersenyum menyeringai. Kemudian dia menjilati tubuh bayi yang masih berlumuran darah itu. Bayi usia kandungan 7 bulan memanglah paling manis. Kau tidak usah khawatir, Aminah. Bayi ini aku anggap sebagai persembahan pertamamu. Dan aku pun telah melenyapkan salah satu sainganmu, bukan? Ucap nenek tua itu. Lama-kelamaan tubuh tua itu berubah menjadi muda. Kini sosok berubah menjadi Nyai Ageng. Laras terbangun. Dengan pemandangan yang masih samar, dia melihat seorang wanita tengah sibuk menumbuk sesuatu di dalam sebuah aqua kecil di atas meja. Dia mencoba mengingat apa yang sudah terjadi padanya. Laras meraba perutnya. Dan perutnya terasa ringan dan kempes. Perutnya tidak lagi buncit. Setelah mengingat semuanya, tiba-tiba Laras mulai menangis. Dia merasa amat sedih sebab satu-satunya alasan si juragan tanah tidak menceraikannya telah hilang. Bayi dalam kandungan Laras adalah satu-satunya alasan yang membuat si juragan tanah tetap mempertahankannya. Namun kini alasan itu sudah tidak ada lagi. Tangis Laras semakin menjadi-jadi, sehingga membuat Sarmi yang sedari tadi nampak sibuk membuat ramuan berlari ke arah Laras. Kamu sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Tanya Sarmi panik. Mana bayiku? Dia
mana dia? Dia sudah lahir bukan? Ucap Laras dengan nada lantang. Laras, tenang. Tolong tenang dulu. Aku menemukanmu tergeletak bersimbah darah di dalam kamar Aminah. Dan bayimu lahir dalam keadaan meninggal dunia. Aku telah membersihkan semuanya, termasuk menguburkan bayimu di halaman belakang rumah ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Tanya Sarmi pada Laras. Laras menggelengkan kepalanya. Berarti apa yang dia alami ini bukanlah sebuah mimpi. Dia benar-benar telah kehilangan anaknya. Sementara Sarmi sendiri berbohong tentang bayi Laras. Dia memang menemukan Laras bersimbah darah dengan perut yang sudah tidak lagi buncit. Namun Sarmi tidak menemukan jasad bayi Laras. Dia berbohong hanya untuk menenangkan Laras dan tidak membuatnya emosi semakin menjadi-jadi. Sarmi, aku dicelakai oleh seseorang nenek tua. Dia ingin mengambil bayiku. Sarmi terdiam. Dia ragu, namun ini semua pasti tidak lepas dari campur tangan Aminah. Terlebih dalam ritualnya, Aminah selalu menggunakan sesajen yang selalu bertalian dengan bayi dan wanita hamil. Ini, minumlah. Ramuan ini akan membuatmu lekas pulih. Ucap Sarmi sembari memberikan Laras segelas cairan hitam pekat. Hampir sama dengan apa yang dia berikan pada Aminah dulu saat Aminah mengalami keguguran. Awalnya Laras menolak, namun karena dipaksa terus oleh Sarmi, akhirnya segelas cairan hitam pekat itu dia teguk sampai habis. Benar saja, seketika tubuhnya merasa hangat, terutama di bagian perut. Lama-kelamaan tubuh Laras pun terasa lebih ringan. Laras, lebih baik kamu segera pergi dari sini. Bawa harta yang diberikan si juragan tanah itu padamu. Pergilah sejauh mungkin. Jangan pernah mengusik maupun kembali ke rumah ini. Ucap Sarmi tegas pada Laras. Laras hanya terdiam. Dia mengerutkan dahinya, berusaha mencerna apa yang baru saja Sarmi katakan. Laras, percayalah, jika kamu masih di sini, nyawamu akan terancam. Ucap Sarmi kembali, sembari memegangi kedua tangan Laras. Laras menepis tangan Sarmi. Dia lantas tersenyum sinis. Aku tahu kamu itu sama busuknya dengan Aminah. Kamu ingin merenggut posisiku di mata si juragan tanah, bukan? Kamu ingin menjadi istrinya juga. Dan kemudian menguasai hartanya bersama dengan Aminah. Iya kan? Jawab. Bentak Laras. Dia memaksa Sarmi untuk mengakui segala tuduhan yang Laras lontarkan. Tidak, aku sama sekali tidak berniat maupun berminat dengan apa yang baru saja kamu katakan. Jawab Sarmi. Dia berusaha untuk tetap tenang. Tidak, aku tidak akan mempercayaimu. Aku akan tetap di sini. Tidak akan lama. Aku akan pasti hamil kembali. Lihat saja. Ucap Laras menggebu-gebu. Sarmi hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setidaknya dia sudah memperingati Laras tentang apa yang sedang dia hadapi sebenarnya. Tidak berapa lama, pintu depan terdengar diketuk. Laras dan Sarmi saling bertatapan. Sarmi hendak melangkah pergi keluar kamar. Dia berniat membuka pintu, karena itu pasti Aminah dan si juragan tanah. Namun tangan Laras segera memegangi lengan Sarmi, menahannya untuk pergi. Sarmi, aku mohon rahasiakan ini semua. Katakan saja bahwa aku terjatuh dan pingsan. Jangan katakan bahwa anakku telah lahir dalam keadaan meninggal dunia. Tolong. Laras memohon kepada Sarmi. Awalnya Sarmi menolak, namun Laras terus memelas. Hingga akhirnya keinginan Laras itu disetujui oleh Sarmi. Sarmi mengangguk,
sebelum akhirnya dia pergi menuju pintu kamar. Benar saja, di luar nampak Aminah dan si juragan tanah tengah menunggu di depan pintu. Mereka terus terlihat mesra. Sarmi membuka pintu. Ekspresi keheranan ditunjukkan oleh Aminah. "Apa kamu baik-baik saja, Sarmi? Tidak biasanya kamu membuka pintu sampai lama seperti ini." Sarmi terlihat gugup. Dia masih ragu untuk mengatakan kebohongan yang diminta oleh Laras. "Sarmi, ada apa?" bujuk Aminah dengan nada lembut. "Laras, aku tadi sedang mengurus Laras," jawab Sarmi. "Laras, memang apa yang sudah terjadi padanya?" tanya Aminah, seolah-olah mewakili si juragan tanah yang sedari tadi masih enggan untuk berbicara. "Tadi saat aku datang, aku menemukan Laras pingsan di dapur. Dan saat dia sadar, Laras bercerita bahwa dia tergelincir dari atas tangga." Ucap Sarmi berbohong. Si juragan tanah yang mendengar ucapan Sarmi pun lantas berlari masuk ke dalam rumah. Sementara Aminah merasa ragu dengan apa yang baru saja diucapkan oleh sahabatnya itu. "Kamu tidak berbohong," ucap Aminah memastikan. Sarmi terdiam sesaat. Dia tidak mungkin menyimpan rasa sedikit pun dari Aminah. "Nanti akan kukatakan semuanya. Untuk saat ini, lebih baik kita pun turut melihat kondisi Laras, Aminah." Aminah tersenyum lembut. Dia lantas mengangguk sebagai tanda setuju dengan ucapan Sarmi. Mereka berdua lantas menyusul si tuan tanah yang terlebih dahulu sudah pergi menuju kamar Laras. Laras nampak terduduk di atas kasur bersandar di tembok. Sementara si juragan tanah dengan raut wajah amat khawatir memegangi tangan Laras, sembari sesekali mencium punggung tangannya. Hati Aminah menggebuh melihat pemandangan di hadapannya. Meskipun dia tidak terlalu mencintai si juragan tanah, namun tetap perasaan seorang istri kepada suaminya tidak dapat dibohongi. Sementara Sarmi sendiri nampak kebingungan, karena kini perut Laras terlihat membuncit kembali. "Sarmi, terima kasih ya," ucap si juragan tanah dengan kedua mata yang berbinar. Sarmi paham, mungkin Laras bercerita bahwa dirinya ditolong oleh Sarmi. "Apa kandungan Laras baik-baik saja?" tanya Aminah menghampiri si Laras dan si juragan tanah. "Iya, Nyai. Aku dan calon anak baik-baik saja. Untuk Sarmi sangat cekatan untuk menolongku tadi," jawab Laras. Aminah menatap tiap jengkal tubuh Laras, terutama di bagian perut, karena Aminah masih ingat sebesar apa perut Laras saat dia pergi. Sementara kini perut Laras terlihat sedikit lebih besar. Tidak mungkin kehamilannya membesar begitu cepat. "Syukurlah, Kang. Jika kamu membutuhkanku, aku ada di kamar ya," ucap Aminah kepada si juragan tanah yang hanya dibalas anggukan oleh suaminya itu. Aminah lantas keluar. Dia menyentuh sedikit lengan Sarmi sebagai isyarat agar Sarmi mengikutinya. Mereka berdua lantas menuju dapur. Sarmi duduk di sisi Aminah yang kini tengah sibuk mengadukan segelas teh hangat di hadapannya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Sarmi?" tanya Aminah kembali pada Sarmi. "Sebenarnya bayi yang Laras kandung telah lahir, namun dalam keadaan meninggal dunia. Dan aku pun tidak menemukan jasad bayi itu. Hingga akhirnya aku berbohong pada Laras bahwa aku sendirilah yang menguburkan jasadnya di halaman belakang rumah ini, Aminah. Apa penyebab kejadian itu terjadi? Entah, saat aku tiba di rumah, aku menemukan Laras pingsan bersimbah darah
Di dalam kamarmu. Apa? Di dalam kamarku? Aminah terkejut dengan fakta yang baru saja Sarmi katakan. Sedang apa yang dia lakukan? Apa jangan-jangan dia ingin mencuri? Tanya Aminah kembali. Tidak, Aminah. Sepertinya dia mulai mencari bukti karena dia curiga bahwa kamu adalah seorang dukun. Sambung Sarmi kembali. Lalu, sebab apa yang membuat janin di dalam perutnya sampai terlahir? Tanya Aminah kembali. Katanya dia diganggu oleh seorang nenek tua saat ada di dalam kamarmu. Apa memang ini semua adalah keinginanmu, Aminah? Tanya Sarmi. Apa? Seorang nenek tua? Percayalah Sarmi, aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengganggu Laras. Ucap Aminah meyakinkan. Namun Sarmi nampak ragu. Jika bukan Aminah, lantas siapa sosok itu? Kamu tidak usah khawatir. Aku akan mencari tahu siapa nenek tua itu. Ucap Aminah kembali sembari meyakinkan sahabatnya itu. Kini mereka berdua hanya diam, larut dalam pikirannya masing-masing. Hari berlalu. Semua orang di rumah itu sudah melupakan kejadian naas yang menimpa Laras. Sementara sikap si juragan tanah kepada Laras terlihat semakin hangat dan perhatian. Sementara sikap Laras pada Aminah masih belum menunjukkan gelagat baik. Hal itu pun juga yang akhirnya membuat emosi Aminah kembali membesar. Hingga akhirnya semua bermula saat si juragan tanah pamit kepada mereka akan pergi selama 2 hari. Karena dia ingin mengunjungi salah satu kerabatnya yang tinggal di luar kota. Lagi-lagi, Laras merengek minta ikut. Namun si juragan tanah selalu menolaknya dengan alasan keadilan. Awalnya Aminah tidak peduli. Namun sikap Laras malah semakin menjadi-jadi. Hingga dia tidak sadar bahwa telah membangunkan seekor singa yang telah tertidur. Aminah berdiri kaku di hadapan Laras yang tengah asik memakan semangkuk besar keripik singkong di dalam pangkuannya. Dia seolah-olah tidak peduli dengan Aminah yang menatapnya dengan tatapannya langsung. Bangun, ucap Aminah tegas. Namun Laras seolah-olah tidak mendengar ucapan itu. Dia terus asik mengunyah beberapa keripik yang berada di dalam mulutnya. Hingga akhirnya Aminah menarik lengan Laras dengan kasar sampai Laras terjatuh tersungkur ke lantai. Hei, hati-hati, kamu bisa melukai bayi di dalam perutku, ucap Laras yang langsung berdiri tegap di hadapan Aminah. Kini keduanya mulai beradu tatap. Bayi? Ini bayimu, hah? Aminah menarik paksa sesuatu di balik baju yang dikenakan Laras. Ternyata selama ini Laras menyimpan beberapa buntelan kain yang membuat perutnya terlihat buncit, bagi seorang yang tengah menghamil. Laras tersenyum sinis. Dia merasa tidak terkejut, karena memang mau bagaimanapun, Sarmi adalah teman baik Aminah. Pastilah Sarmi yang menceritakan ini semua. Apa? Kau pasti sudah tahu semuanya dari Sarmi, bukan? Jawab Laras dengan nada lantang. Sementara Sarmi sendiri sedang tidak ada di dalam rumah. Dia akhir-akhir ini sibuk mengurus beberapa bayi yang baru saja dilahirkan. Kamu membohongi suamiku? Tanya Aminah kembali. Laras terdiam. Bulir bening mulai terlihat di antara matanya. Iya, aku membohonginya. Karena apa? Karena aku amat sangat mencintainya. Dan hanya kehamilanku satu-satunya alasan agar dia tidak menceraikanku, ucap Laras. Aminah hanya tersenyum kecut. Dia tahu betul bahwa Laras tidak begitu mencintai si juragan tanah. Sedari awal,
Laras hanya mengincar hartanya saja. Manusia munafik, derajatmu bahkan lebih rendah daripada setan, ucap Aminah dengan nada tegas. Apa katamu? Aku munafik. Lantas kamu sendiri apa? Dukun kan? Yang bersekutu dengan setan itu sendiri, jawab Laras meledek. Ini emosi Aminah sudah tidak dapat dibendung lagi. Dia tambah tidak ada Sarmi di sana. Hanya Sarmi yang bisa meredam emosi Aminah. Tiba-tiba suara Mak Dasima terdengar di telinga Aminah. Mak Dasima meminta izin agar dirinya dapat menyatu dengan tubuh Aminah. Hingga akhirnya sebuah kekuatan dan kekebalan akan Aminah dapatkan. Tanpa basa-basi, Aminah menyetujui tawaran Mak Dasima. Mereka bersatu, dan tiba-tiba tubuh Aminah seketika berubah menjadi sosok nenek tua yang waktu itu dilihat oleh Laras. Kenapa Neng gelis? Kan aku sudah bilang bahwa aku ini Aminah. Bulu tengkuk Laras seketika meremang, tubuhnya bergetar hebat. Dia mencoba melarikan diri, namun kedua lututnya amat lemas. Sudah terlambat. Bukankah Sarmi telah memperingatimu dengan menyuruhmu untuk lari, bukan? Lalu kenapa tidak kamu dengar? Tawa Aminah menggelegar memekakkan telinga. Ini Aminah mulai berjalan gontai menuju Laras yang terduduk lemas di atas lantai. Kuku-kuku tajam Aminah yang mulai pendek kini terlihat memanjang dan menghitam. Wajah mereka saling bertatapan. Laras dapat melihat dengan jelas bahwa gigi Aminah yang semula putih bersih kini telah berubah hitam dan runcing, dengan mulut yang terus mengeluarkan cairan hitam berbau amis. Pergilah, temui anakmu, teriak Laras, manakala kuku-kuku runcing milik Aminah mulai menembus dadanya, hingga darah segar mengalir dengan deras. Aminah merobek bagian dada Laras. Dia lantas mengambil jantung Laras dari tempatnya. Sementara Laras sendiri sudah tergeletak tidak bernyawa dengan luka menganga di bagian dada. Lalu Aminah melap jantung itu mentah-mentah. Sarmi datang. Dia terkejut bukan kepalang melihat jasad Laras yang bersimbah darah. Namun dia tidak ingin menanyakan sebab apa Aminah melakukan semua itu terhadap Laras. Sementara keadaan Aminah lebih mengerikan daripada Laras. Rambutnya awut-awutan. Mulut Aminah kotor dan penuh oleh darah. Sama halnya dengan tangan dan pakaian yang digunakan Aminah. Semua penuh dengan noda darah. Sudah Aminah, lekas bersihkan dirimu dan ganti pakaianmu, titah Sarmi. Aminah yang terlihat kikuk pun akhirnya mengangguk. Dia lantas berlari masuk ke dalam kamar. Sementara Sarmi mulai membersihkan sisa-sisa darah dan potongan-potongan kecil daging Laras yang berserakan di lantai. Setelah usai, Sarmi pun membungkus tubuh Laras dengan 3 kain jari panjang. Aminah kembali dengan tubuh yang sudah bersih, rambut dan pakaian yang sudah rapi. Sarmi tersenyum kepada sahabatnya itu. Mari, bantu aku menguburkan jasad ini di halaman belakang, ajak Sarmi. Aminah mengangguk. Mereka berdua lantas menggontok jasad Laras menuju kebun belakang. Kebun belakang itu masih belum terurus. Banyak semak belukar dan beberapa pohon besar yang menjulang tinggi. Lebih pantas disebut hutan kecil di belakang rumah daripada kebun. Sarmi masuk ke dalam gudang kecil yang berada di belakang dapur. Dia membawa sebuah cangkul dan linggis. Aminah, bantu aku menggali tanah. Kita harus menggalinya dengan dalam, agar bau busuk dari jasad Laras tidak tercium siapapun, termasuk suamimu, ucap Sarmi. Dia mulai mencangkul sejengkal demi sejengkal tanah. Aminah membantunya. Malah tenaga Aminah bisa dibilang lebih kuat ketimbang tenaga wanita pada umumnya, sehingga proses penggalian lubang itu berjalan dengan cepat. Setelah dirasa cukup,
Sarmi meminta Aminah untuk bersama-sama melempar jasad Laras ke dalam lubang. Kemudian mereka berdua lantas menuju lubang itu kembali. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.